Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Materi kali ini adalah jenis data dan sumber data epidemiologi. Jadi, setelah kita mengetahui mengenai apa itu dasar epidemiologi, kemudian distribusi dari atau determinan yang pengaruhi epidemiologi, kemudian juga konsep penyebab penyakit, tidak akan lengkap jika tidak ada datanya dari mana, sumbernya dari mana. Jadi kita harus tahu dulu data itu apa, jenis data itu apa. Data itu arti katanya dari datum yaitu penanggalan. Apa artinya? Jadi data itu adalah kumpulan sifat-sifat atau fakta-fakta yang berupa keterangan berasal dari pengamatan atau pengukur atau menghitung sesuatu sifat atau keadaan. Kemudian data juga harus merupakan agregat, yaitu bila suatu data masih belum berupa agregat, maka data tersebut belum dapat disebut sebagai data statistik. Apa itu agregat? Yaitu gejala massa atau kumpulan keterangan yang dapat berasal dari satu orang atau banyak orang. Kemudian data epidemiologi itu apa? Data yang diperlukan untuk tujuannya dari epidemiologi itu sendiri, yaitu mengidentifikasi faktor etiologi serta penyakit, kemudian distribusi masalah penyakit, dan juga sumber data informasinya. Ini adalah gambaran, jadi dari fakta-fakta kenyataan itu menjadi suatu data satu, data dua, data tiga, dan menjadi data secara keseluruhan. Kemudian kenyataan atau peristiwa gejala yang benar-benar terjadi atau yang disebut dengan fakta, yaitu gejala biasanya kalau dari epidemiologi ini berupa hasil pengamatan atau peristiwa atau pengukuran dan lain-lain. Di mana data itu sendiri yang merupakan pengamatan dan menghitung suatu sifat keadaan, di mana datanya berisi mengenai informasi, sekumpulan data dengan diolah atau melalui suatu proses ilmu pengetahuan dihasilkan dari keterangan-keterangan yang dapat berkomunikasi kepada pihak lain untuk menjelaskan sesuatu perkara atau hal atau masalah apapun. Itu adalah informasi. Jadi sekumpulan kalau informasi itu. Kalau data pengamatan atau hasil ukurnya, kalau informasi jadi sekumpulan data lebih banyak. Nah, ini adalah merupakan juga keterangan atau dari data itu sendiri ada kumpulan fakta, keterangan dari sesuatu, bisa bersifat kategorik atau maupun numerik ya, berisi himpunan-himpunan angka, kemudian keterangan atau fakta mengenai sesuatu hal. Data itu juga ada data primer, data sekunder, data tersier. Kalau data primer itu data yang didapatkan dari mana? Data yang didapatkan dari misalnya pengamatan, kemudian wawancara, studi dokumen, hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan gigi langsung dilakukan kepada pasien, itu adalah data primer. Sekunder dari mana? Data yang didapatkan dari catatan, contohnya adalah rekam medis. Data tersier yaitu diambil dari catatan-catatan yang sebelumnya yang kumpulkan dari pihak ketiga. Kemudian jika kita berbicara mengenai data, pasti hasilnya akan diukur. Apa itu pengukuran? Jadi pengukuran itu mengidentifikasi besar atau kecilnya dari suatu gejala tersebut. Dan menghitung yaitu mengidentifikasi besar jumlah gejala. Kalau kita bicara data epidemiologi itu diperoleh berasalnya dari pencatatan rutin, kemudian dari survei atau riset, atau maupun data registrasi. Nah, ini adalah jenis data yang umumnya diperoleh berdasarkan dari riwayat alamiah penyakit. Misalnya hasil akhir perjalanan suatu penyakit secara alami nanti akan keluar angka morbiditas, kemudian atau angka kesakitan, sakitnya menahun, kemudian dia pasien yang menjadi sembuh, angka disability, kemudian mortalitas atau angka kematian. Jadi jenis data itu ada dua, ada riwayat alamiah penyakit dan ada vital record atau catatan vital yang dibuat berkenaan dengan keperluan hukum dan kependudukan. Contohnya kalau vital record itu apa saja? Ada akte kelahiran, ada sertifikat kematian, surat nikah, dan surat cerai. Kemudian dari sumber data ada apa saja? Tadi yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai catatan vital, kemudian survei morbiditas, pelaporan dan pencatatan penyakit, pengumpulan data oleh kelompok penduduk, dan data penduduk atau sensus. Ini adalah source of data, jadi yang tadi disebutkan ada juga untuk bank darah, itu juga termasuk data-data atau sumber-sumber data dalam epidemiologi. Kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhinya? Ada dari sistem pelaporan, faktor demografi, kemudian status statistik kesehatan, data kematian, dan misalnya beberapa penyakit yang sulit didiagnosis sehingga menyebabkan terjadinya kematian.
Sumber data lain dari epidemiologi dengan adanya outbreak investigation nanti disampilkan dalam bentuk grafik. Ini adalah tahapan dalam investigasi jika terjadi outbreak atau KLB. Ini ada beberapa tahapannya, jadi penetapan dulu untuk penetapan outbreak-nya itu seperti apa, kemudian nanti menentukan numerator atau kasusnya seperti apa, gambaran klinisnya itu penyakit apa, terus kemudian gambarannya apa, serologik atau kultural, kemudian penyebabnya, dan juga nanti denominatornya populasi etnisnya siapa atau penyebutnya siapa, pembilangnya siapa. Terus kemudian menentukan observed number case-nya berapa, yang menyebabkan terjadinya ada expected number-nya secara exceeds atau secara berlebihan, sehingga menyebabkan terjadinya outbreak. Kemudian menetapkan distribusi dari kasus, yaitu dari waktu, tempat, dan juga pasti orangnya. Kemudian melihat interaksi dari variabel yang relevan. Kemudian perkembangan hipotesisnya berdasarkan pengetahuan, analogi, kemudian dari investigasi outbreak-nya. Kemudian tes hipotesisnya, rekomendasi untuk kontrol pengukurannya seperti apa. Kemudian untuk menghitung atau menyusun laporan dari investigasi outbreak dan penemuan dari outbreak tersebut. Selain untuk outbreak sendiri, adanya dari data itu adalah kita mendapatkan juga data cross tabulasi. Nah, ini adalah contoh untuk cross tabulasi, di mana ini adalah dasar dari nanti kita akan belajar mengenai sensitivitas dan spesifisitas untuk mengukur diagnosis atau macam-macam dari screening test ya. Nah, ini contohnya adalah cross tabulasi, jadi ada sekelompok attack rates terkenanya dia mengkonsumsi pada tahun 74 ya. Dia ada yang memakan beverage, kemudian ada salad sandwich, ada yang sakit, ada yang tidak. Kemudian di sini ada yang tidak sakit. Nah, orang yang makan konsumsi ini yang menyebabkan sakit ada 179 dan tidak sakit 22. Kemudian ini adalah juga yang makan salad telur, egg salad, kemudian dia minum beverage, kemudian sama tidak minum. Yang minum dia sakit lebih tinggi. Nah, maksudnya dari cross tabulasi ini adalah kita melihat bahwa gambaran orang yang makan dan mengkonsumsi beverage, dia akan menderita sakit dibandingkan tidak. Nah, dari sini kita bisa menetapkan status terjadinya kejadian luar biasa karena kenapa dari makan bisa menyebabkan sakit. Nanti untuk kelanjutannya dari data ini adalah merupakan data-data. Jadi nanti kelanjutannya dari data ini kita melakukan investigasi outbreak itu sendiri. Sekian dari materi mengenai jenis data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.